Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Kita salah pelajaran sorof. Kita kemarin telah membahas tentang masalah bina. Terlebih dahulu kita baca terlebih dahulu tentang bina. Sahihun au misalun au mudha'afun lafifun naqisun mahmuzun ajwafun wahid tsani tsalits. Sahihun au misalun au mudha'afun lafifun mahmuzun ajwafun bina itu termantap ana jadwal kabe bakal katutur mulai awal siji sahih misal mudha'af telune lafif nakis mamus ajwab ping pitune bina pitu kabirang dadi telulas kabe bakal den terangne kanthi jelas wae sanis sahihun au misalun au mudha'afun lafifun naqisun mahmuzun ajwafun. Baik, teman-teman, sekarang kita lanjut ke masuk pelajaran musal. Iklam annal abwaba al-mu'tabarata 'inda as-sarfiyyin 22 baban wa hiya 'ala arba'ati aqsamin. Al-qismu al-awwalu al-fi'lu al-thulasiyu al-mujarradu wa fihi sittatu abwabin. Iklam, ketahuilah, anal abwaba al-mu'tabarah, sesungguhnya bab-bab al-mu'tabarah yang tenar, yang masyhur, indal sarfiyyin, menurut ahli sharaf itu 22 baban, ada 22 bab. Ketahuilah bahwasanya bab-bab yang tenar, bab-bab yang masyhur di kalangan ahli sharaf, ya, itu ada 22 bab. Wa hiya 'ala arba'ati aqsamin, yang mana 22 bab tersebut itu 'ala arba'ati aqsam, terbagi menjadi 4 bagian. Jadi buat sorot itu bukan kata Pak, cuma ada 22 bab saja babnya. Lelangge, bukan kata. Teko Pak. Enggak, mau langsung ikut tambah siji Pak tadi. Langsung ikut tambah setunggil. Bukan kata Bapak itu. Oke, ini Bapak dalam ilmu sorot. Sebenarnya ulama berbeda pendapat. Ini masuk ikhtilaf. Ada yang menyatakan bahwasanya bab-bab dalam ilmu sharaf itu ada 29. Ada yang menyatakan demikian. Ada yang menyatakan 32 bab. Oh, silahkan. Ya. Kemudian ada yang menyatakan 22 bab. Nah, lalu pendapat yang paling kuat masalah hadis yang mana?
pendapat yang kuat dalam masalah bab-bab dalam ilmu sharaf itu ada 22 bab. 22 bab. Alhamdulillah rampung sharaf. Nah, gitu. Kita ngambil pendapat yang kuat, gitu. 22 bab. Tadi disebutkan. Jadi bahasanya yang mana 22 bab ini terbagi jadi benar arba'ati aksa, 4 bagian. Yang pertama disebut dengan al-fi'lu baban, as-sulasi, al-fi'lu as-sulasi. Boleh saya katakan benar-benar oke? Al-mujarrad. Bagian yang pertama. Bagian yang kedua, al-fi'lu as-sulasi al-mazid. Kemudian yang ketiga, terbang semua ya. Al-fi'lu ar-rubai al-mujarrad. Yang keempat, al-fi'lu al-rubai tadi sebutan kita Pak ada 22. Oke. Yang pertama sebut al-fi'lu as-sulasi al-mujarrad, yang kedua al-fi'lu as-sulasi al-mazid, yang ketiga al-fi'lu as-sulasi al-rubai al-mujarrad, yang keempat al-fi'lu ar-rubai al-mazid. Fi'il sulasi mujarrad ini ada 8 bab. Ini ada 12 bab. Ingat? 12. 8 plus ini 1 bab. Ingat? 19. Berarti nomornya itu 3 bab. Dah selesai. Enam, 12, 1 dan 3. Sambut. Oke, kita lanjut. Yang pertama sebutkan al-fi'lu as-sulasi al-mujarrad. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama disebut dengan al-fi'lu as-sulasi al-mujarrad. Apa yang disebut dengan fi'il sulasi mujarrad? Tulis. Fi'il sulasi mujarrad adalah fi'il sulasi mujarrad adalah fi'il dalam kurung kata kerja, fi'il kata kerja, fi'il kata kerja, tutup, yang terdiri dari tiga huruf fi'il yang terdiri dari 3 huruf yang tidak diberi tambahan.
Lek jenengan ngapalne kitab maksud boten kathah Pak lamun 113 bait. Jadi separone Ibriti. Tapi mumet hafalan surupnya ketimbang Ibriti ini. Pak Ali siap mawon, masya Allah. EQ-nya si maksud ya. Pentiumnya Siap jeblok. siap jeblok. Ngapalke saiki, mengko mulai apa kene lali. Fi'il sulasi mujarrad adalah fi'il ya kata kerja yang terdiri dari 3 huruf yang tidak diberi tambahan. Contoh Fataha. Benten huruf Fataha? 3. Diberi tambahan atau tidak? Tidak. Berarti Fataha adalah fi'il sulasi mujarrad. Contoh yang lainnya jalasa. Bang Muiz, benten huruf Pak? 3. Ada tambahannya? Tidak. Berarti lafaz jalasa disebut dengan fi'il sulasi mujarrad. Gampang Pak Sorot. Gampang ya. Ya tujuh ya. Oh iya, guru menang ngono kuwi. Lah, balik mau ngoten iki angel mati sono lagi motor kabeh. Wah, angel soal angel. Dan jujur lek kula kan asli kan milih Pak. Napa soal pilih ngajarna aku di Budal Sorot. Tes tuh. Kenapa? Karena guru sepuh kudu harus pinter ekspresi. Bosen ya boten yakin. Jeblok. Kudu pinter ekspresi, kudu pinter nyemangati santri. Kalau kok orang ini coba jadi gini, artinya gini dan gini dan kan umat. Kudu pinter gaya lah. Gaya nulis, gaya nawa santri kan punya kuyu. Walaupun nggak bisa tetap kuyu. Sabar ya? Jadi fi'il sulasi mujarrad adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf yang tidak diberi tambahan. Contoh jalasa, fatah dan lain-lain. Lanjut. Nah, wa fihi sitatu abwabin. Wa fihi sitatu abwabin. Dan fi'il sulasi mujarrad itu ada 6 bab. Ya, nggak perlu ditulis karena sini sudah ada. Ya. Ada 6 bab. Yang termaktub dalam syair fathu dhamin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhamin, kasra tani. Lek bahasa Jawa, bahasa Indonesia nih Pak, biasanya disingkat dengan kata batu di kali mana bisa turun sendiri. Batu fa'ala ya kali fa'ala ya mana fa'ala ya bisa fa'ila ya turun fa'ula ya nggih Pak Saiful kita apa loh Pak sendiri fa'ila ya selesai bab fi'il sulasi mujarrad. Saya itu nih faal. Berapa Pak Ibul? Makin luwes deh. Batu. Tunggu dulu saja terus. Satu kali mana bisa turun sendiri. Ngerti saya Bang, pertama nama batu. Ojo watu lho nggih, batu. Kok batu? Batu. Terus Kali. li ma na Bisa. sa turun. Apa sih nggih? Sendiri. Di batu niki ba fa'ala tu ya ulu nah
Fa'ala Ilu. yafilu. Nah, perubahannya cuma di kita loh, Pak. Ain fi'il kok yakin. Yakin loh buat ngamusi. Fa'ala yafalu, fa'ala yafilu. Kemudian fa'ala yaf'alu. Lain perubahan yang sak huruf lu. Gampang. Bukan bisa. Wahila. Alu. Oh, ngapa deh nampak mantap. Turun. Faula kan u. Itu un. Benar. Ya ulu. Nah, diri. Wahila. Ya. Ngiramu nampak. Fathu dhamin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhamu dhamin, kasratani. Wis. Terus apa Ibu? Dibaca? Enggak. Bukunya itu buku. Masa mau batu? Kali mana bisa terus sendirian? Bunyi-bunyi pengamu malah. Deh, bukannya sama kawan. Ya, fathu dhamin iktar betul kan? Kedap suara betul. Kedap ya. Kedap mawon kok. Oke, Pak Roji nih orang loncat. Nggih, betul benar. Lek film dari itu ya. Oh, tidak. Tidak kenapa? Tidak tahu deh, Pak. Iki mau ning masjid itu. Kumat tuh. Nih, fathu dhamin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhamu dhamin, kasratani, wahid tani salis. Fathu dhamin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhamu dhamin, kasratani. Buku enten lho, Pak. Wonten lho. Enten. Niku lho. Nah, niku. Enten Pak Tejo teng buku. Karena itu mboten kula tulis. Iku kan jenengan kesuwen. Karena jenengan kan tulisannya dibuat graffiti ngeten iki. Jadi kalau jadi itu kan sesuatu yang istimewa. Jadi harganya mahal, insyaallah. Fathu dhamin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhamu dhamin, kasratani, wahid tani salis. Fathu dhamin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhamu dhamin, kasratani. Fathu dhamin, waznu fa'ala yaf'ulu, mawzunuhu fahuwa nasara yansuru. Wahid tani salis. Fathu dhamin, waznu fa'ala yaf'ulu, mawzunuhu fahuwa nasara yansuru. Fathu kasrin, waznu fa'ala yaf'ilu, mawzunuhu fahuwa daraba yadribu. Fathu kasrin, waznu fa'ala yaf'ilu, mawzunuhu fahuwa daraba yadribu. Fathu fathin, waznu fa'ala yaf'alu,
waznu fa'ila yaf'alu mawzunuhu fahuwa ali ma ya'lamu kasru fathin waznu fa'ila yaf'alu mawzunuhu fahuwa ali ma ya'lamu dhamu dhamin waznu fa'ula yaf'ulu mawzunuhu fahuwa hasuna yasunu dhamu dhamin waznu fa'ula yaf'ulu mawzunuhu fahuwa hasuna yasunu kasru kasrin waznu fa'ila yaf'ilu mawzunuhu fahuwa hasiba yasibu kasru kasrin waznu fa'ila yaf'ilu mawzunuhu fahuwa hasiba yasibu dari awal wahid tsani tsalits fathu dhamin fathu kasrin fathatani kasru fatin dhamu dhamin kasratani fathu dhamin waznu fa'ala yaf'ulu mawzunuhu fahuwa nasara yansuru fathu kasrin waznu fa'ala yaf'ilu mawzunuhu fahuwa daraba yadribu fathu fathin waznu fa'ala yaf'alu mawzunuhu fahuwa fataha yaftahu kasru fathin waznu fa'ila yaf'alu mawzunuhu fahuwa ali ma ya'lamu dhamu dhamin waznu fa'ula yaf'ulu mawzunuhu fahuwa hasuna yasunu kasru kasrin waznu fa'ila yaf'ilu mawzunuhu fahuwa hasiba yasibu. Alhamdulillah rampung. Sulasi mujar. Bagaimana Pak Sarap? Lamun mau nyanyi-nyanyi kok. Kalau mau madu-madu gak kita karung madu 20. Oke, kita masuk bab yang pertama. Al-babul awal fa'ala yaf'ulu. Baik. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'un la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun qawaid tsani tsalits fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Saya ulang lagi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Coba kita baca bawahnya. Nasara yansuru nasran nasirun mansurun
Unsur la tansur mansur mansur min sarun. Nasara yansuru nasron nasirun mansurun. Unsur la tansur mansur mansur min sarun. Saya tak jelaskan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan sampai akhir ini disebut dengan wazan. Kalian tulisannya fathu dhamin wazanu fa'ala yaf'ulu. Jadi fa'ala yaf'ulu disebut dengan wazan. Berarti fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ul ulata maf'alun maf'alun mif'alun disebut dengan wazan. Arti wazan itu apa, Pak? Timbangan. Timbangan. Kemudian nasara yang suruh nasron nasirun mansurun usurata mansur min sorot ini disebut dengan mauzun. Karena itu mauzunuhu fahuwa nasara yansuru. Tadi fa'ala yaf'ul fa'al disebut dengan wazan. Arti wazan adalah timbangan. Maka lafaz nasara yang suruh nasron nasirun sampai akhir ini disebut dengan mauzun. Apa itu mauzun? Yang ditimbang. Jadi pertanyaannya, sesuatu yang ditimbang itu ngikuti yang timbangannya buatan? Ngikuti. Begitu pula hal ini. Ya, setiap mauzun harus mengikuti wazan. Kau dapatin, Pak. Jadi dalam usul nggak ada pokoknya. Wazin pokoknya wazin kan, pokoknya guys. Wazin pasti nggak ada pokoknya. Gimana nih? Wazin asalnya apa, Mas? Wazin asalnya apa? Enggak, wazin itu isimnya siapa? Fa'il. Wazannya apa? Fa'il. Sama nggak dengan wazin? Beda. Nggak bisa. Aslinya sama. Aslinya. Tetap. Nah, pertanyaan saya, dalam apakah namanya mauzun itu mengikuti wazan? Suatu mauzun mengikuti wazan ini dalam beberapa kriteria. Yang pertama, setiap mauzun harus mengikuti wazan, hukumnya wajib. Lalu mengikuti dalam beberapa hal. Yang pertama, mauzun mengikuti wazan ditinjau dari sisi hurufnya. Hurufnya harus sama jumlahnya. Kalau wazannya 3 berarti mauzunnya pun harus 3. Wajib nih. Jadi nggak ada misalnya wazannya kok ibaratnya hurufnya 2 mauzunnya 1, nggak boleh. Tetap harus 3. Nanti aku dibantai madam itu tar dulu. Nggak sangeli sih, memang kan gitu. Nah, yang pertama. Yang kedua, ditinjau daripada harokat. Jadi mauzun mengikuti wazan. Yang pertama harus sama ditinjau daripada huruf. Yang kedua harus ditinjau daripada harokat. Kalau wazannya harokatnya 3 maka mauzunnya pun harus 3. Kalau wazannya harokatnya fathah maka mauzun juga harus fathah harokatnya. Kalau mauzunnya harokatnya dhammah maka wazannya dhammah maka mauzun juga harus dhammah. Jikalau wazannya harokatnya fathah maka mauzun harus fathah. Dan jikalau ada mauzun tidak sama dengan wazannya berarti mauzun ini bermasalah. Nah, contoh misalnya mauzun yang bermasalah
Seperti tadi apa? Ghazin. Ghazin. Wazannya apa? Fa'il. Oke, kita lihat. Tadi dikatakan mauzun ini mengikuti wazan yang pertama ditinjau dari harokat, daripada huruf. Fa'ala huruf ada berapa? 4. Ghazin ada berapa? 3. Berarti bermasalah. Yang pertama masalah dari segi hurufnya. Kemudian fa'ilun harokat pertama apa? Fathah. Oke, sesuai. Yang kedua kasrah. Yang keempat ya tentu berarti ghazin bermasalah. Jadi dia di konteks ini tidak sesuai dengan wazannya. Berarti ini ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak mengikuti wazan. Lalu bagaimana kita mengetahuinya? Kita kembalikan kepada ilmu qawaidul i'lal. Enggak banyak kok qawaidul i'lal, cuma 19 bab. Saya setuju, ya Allah. Ilmu i'lal itu buatan kata lama 19 bab. Pak Mas Riki pernah belajar sorab ya? Sama sekali tidak? Ustaz Salik ya? Masya Allah. Beliau guru saya, Masya Allah. Jadi ingat, jadi setiap mauzun pasti mengikuti wazan. Itu kaidah paten. Seandainya dia tidak mengikuti wazan, tidak mengikuti wazannya berarti bermasalah. Masalahnya apa? Yuk dibuka bareng-bareng nanti, insyaallah taala. Gitu. Nah, contohnya namanya itu nasara. Nasara adalah mauzun. Wazannya apa? Fa'ala. Sesuai enggak nasara sama fa'ala? Sesuai. Berarti itu enggak bermasalah. Nah, fa'ala. Oke. Jadi kayak gini, Pak. Di sini harokatnya fathah, maka sini sudah fathah. Jadi ngapalnya enak. Nasara yaksuru nasran, fa'ala yakulu, sama ya. Nah, fa'lan nasran, fa'ilun nasirun, maf'ulun mansurun. Kata. Itu baik. Ada pertanyaan? Kok patut enten sing menjanggal? Menjanggal apa mengganjal? Ganjel nih koyo. Masya Allah. Berasan ngilang itu. Cagae benar. Goyang-goyang. Ternyata nih cagae. Wali malah mantep Pak Roji, Masya Allah. Lek gurune Husnudzon mau Ustaz e, wis paham nggih. Mana Dalam Tangane kaget. kan Husnudzon, kita mendahulukan Husnudzon daripada suudzon. Mantep paham kan nggih. Loh, lek kok biasa. Oh nggih, Masya Allah. Tambahnya dulu. Berarti penapal gini, fa'ala yang dulu kan penapal. Setoran loh, di mungkin loh nih. Buatan terang, kan buatan terang. Lah, buatan setoran Pak. Lek jenengan kan setoran kelas jenengan. Kalau amun kan maca teng buku sing mboten enten mboten mawon. Nggih beda to. Lek apalane ngene dan aku yes gampang. Ya bukunya boleh di depan kita kok boleh. Oh, apa itu? Enggak ditutup. Enggak dilihat aja. Alat dulu. Enggak ditutup. Kan baru enggak hafalan. Ada pertanyaan? Monggo. Jadi fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'al mif'alun. Namanya apa? Wazan. Mauzunnya nasara yaksuru nasran nasirun mansurun unsur la tansur mansurun min
Contohnya misalnya qatala yaqtulu qatlan qatilun maktulun uqtul la taqtul maktalun miktalun gampang soalnya. Loh garek ngerotne wazan lho. Mboten umat lho. Kecuali lek jenengan kan gawe kata-kata dhewe. Oh iki bedane dengan wazan baru umat. Pranek lanjarane ngata. Soke gampang. Gampang ngoten. Modal apa? Wonten modal apa gampang. Sulit insyaallah. Asal kita memiliki azam yang kuat. Saidah azam tanpa tawakal Allah. Pripun Mas? Oh, kalau belajar bahasa Jawa, mau dapat orang Jawa. Amin. Gak paham bahasa Jawa Mas? Jawa halus. Oh, Jawa halus. Emang Jawa ada yang dihalusin apa? Oh, ada. Wah, dulure lah. Dulure kan 16. Nih, ada pertanyaan monggo. Insyaallah pekan depan, buku ini tutup lah. Mungkin bab pertama nih ini. Alhamdulillah, bab pertama berarti tinggal berapa lagi? Tinggal 21. Jadi gampang Pak Tejo. Ampun batu kali tinggal fa'ala yafilu fa'lan fa'ilun maf'ulun in la taf'il maf'ilun mif'alun berdua. Berarti tinggal 20 lagi. Nah, gitu. Tapi gitu sekelingan Pak, apa namanya? Sahihun aw misalun aw. Saat ini pertanyaannya, nason ini sahih apa betul? Sahih. Kenapa disebut sahih? Tidak ada huruf ilat. Karena tidak ada huruf ilatnya. Nah, yang berpenyakit nih Pak, sehingga sesuai dengan lanjaran ini berarti bukan sahih. Pun. Kalau setiap sahih maka harus mengikuti wazan. Nah, tapi yang enggak sahih ini yang berkata ngeyel. Dan yang ngeyel itu lebih banyak daripada yang enggak maksudnya yang ngeyel lebih banyak daripada yang enggak ngeyel. Yang enggak ngeyel cuma satu, yang ngeyel ada 6. Nah, ini PR lamun 6 mawon. Sing ngeyel. Gampang. Lah, nanti ya Allah. Orangnya ya salim. Dalam? Orangnya ya salim. Wis salim, wis ngeyel salim. Salim manutan Masya Allah. Wih manut pasar li, siap promo ngoten. Tenang dekat dawuh. Ada pertanyaan silahkan. Kula mboten kena hafalan nggih, lamun dimurajaah mawon. Diwaca. Sing paling penting apal wazan kalih mauzune tok. Kalih mauzune tok. Oke, mauzune. Sing paling penting apal itu apal wazane, Pak, kalih mauzune. Liyane mboten yakin. Ya mungkin tok. Nggih, lamun niku tok saestu. Sing penting apal wazan kalih mauzun. Enggak ada pertanyaan. Monggo. Alhamdulillah berarti pun paham kabeh. Masyaallah. Insyaallah. Mas Iwan betang let. Betul nih. Pun paham itu wis ya. Bingung ini. Lamun nembang mawon iki selasi beneran. Pak Tri badhe tanglet. Yang kembali ke yang batu kali mana bisa itu kan yang bat dari pahala itunya ya Perubahan ini lamun huruf N ya Pak harokat tadi. Jadi semua perubahan ini itu cuma satu tempat. Huruf N-nya doang. mainnya. Nggih. Nggih, kita cermati misal batu.
U. Gitu. A I. I kan ngasot. Oh, ini ngasot. Mana? Patah. Kan patah. Ini dhuwur, Pak. Jadi banyak pesan di atas daripada di bawah. Karena jadinya penak ning dhuwur jadi. Jadi tadi bisa aslo patah. Kan gitu. Lu kan gitu. Ri I rampung nggak? Jadi perubahannya cuma ini doang. Ada ain fiilnya. Dan ini berlaku untuk semua fiil bahasa mujarad atau bahasa masif. Perubahannya cuma satu tempat ain fiil saja. Adapun fa fiil nggak berubah, lam fiil nggak berubah, terus pada fiil mati. Karena fiil mati hukumnya adalah mabni. Tetapi ini berlaku untuk yang waras, untuk yang sahih. Adapun yang tidak sahih, nah nggak sesuai. Tapi intinya tetap sesuai. Jikalau dikembalikan kepada asalnya. Kalau nggak dikembalikan asalnya, iya Pak. Tapi kembalikan asalnya, oh iya deh. Contoh, soma binain apa? Binain ajwa. Ain fiilnya huruf Ilat. soma. Ini sesuai dengan mauzunnya enggak? Dengan wazannya enggak sesuai. Kalau lafadznya soma, tapi tatkala dikembalikan kepada asalnya maka akan sesuai. Soma asalnya apa? Sawama. Oke. Sawama sesuai dengan wazan atau tidak? Sesuai. Sawama pinten huruf? 3. Salah berapa huruf? 3. Fa'ala huruf pertama apa? Fathah. Kedua? Fathah. Ketiga? Fathah. Sama. Oke. Gitu loh. Mau nanti kul huwallahu ahad. Kul fi'il apa? Sesuai enggak dengan mauzun? Tidak. Secara bentuk tidak. Tapi tatkala dikembalikan asalnya bagaimana? Sebab kok jadi kul itu bagaimana? Tetap ya akan mengikuti wazannya. Karena wazan pertama kul itu asalnya adalah uqul. Asalnya uqul. Gimana bisa jadi kul? Itu ada proses kejadian. Prosesnya bagaimana keluar masuknya baru jadi produknya. Kalau nggak keluar masuk nanti nggak jadi produk. Nah, produk yang jadi baju kul ya nanti. Kau goyang Pak tadi. Lah, enggak Pak. Produknya masuk ini, masuk sini, keluarkan sini, masuk sini, baru jadi kul. Tapi jika dikembalikan kepada asal pasti sesuai dengan wazannya. Karena itu mengikuti wazan itu hukumnya wajib. Gak ada namanya mauzun tidak mengikuti wazan. Jadi gak ada wazan fil full fal. Jadi fil full gak ada. Oleh gambirunan jadi berikut. Jadi nanti bab sulasi mujad gak cuma 6 dong. Karena ada ibadah ji, fil, ada apa namanya misalnya rahil hurah misalnya, ada fa, jadi ada fa, ada fi, ada fu. Ini benar ini malah fa fi fu. Ada uful, ada if, ada ifal. Ya, tetap semuanya akan kembali kepada wazan. Oke? Paham tadi? Jadi lamun iki apa? Domah. Iki. Jadi ini Nanti kami lagi ada pertanyaan? Monggo. Kalau enggak, insya Allah kita masuk ke pertemuan berikutnya. Misal seroti intinya menyambung apa aslinya Pak? Kali berkali buatan apa Allah ya gitu nama kali goyang wedah Pak cukup malahan dengan sebelum tidur
Tapi lari-lari gua seneng ya Pak, jujur aja. Saya itu kadang ngajari anak-anak tuh malah ini gini. Wah, mantap kalau pakai lampu disco. Semua itu pakai lampu disco. Jomongnya genglengan. Astagfirullah. Buat teman-teman, nama jenenge hiburan bagi mereka. Dan itu kalau cari syaraf di Pak. Hiburan. Kalau apalagi Quran tuh kadang nih mumet ya kan, bocah-bocah melas. Apalagi orang yo, bahagia. Jadi kan prakteknya mau jenengan ngerekam suara, nah sekarang ikan jenengan, insya Allah Pak bisa jadi habisnya dibanting. Suaranya insya Allah. Ada pertanyaan? Oke, yang pekan kemarin saya belum ikut. Ini memang baru yang pertama ini tuh halaman dulu. Udah 2 kali Pak. Udah 2 kali. Oke. Itu masalah bina-bina. Oh ya. Pertemuan bina-bina. Pertemuan pertama bina sohe. Pertemuan kedua bina mu'tal. Nah ini pertemuan ketiga masuk pada fi'il. Nah besok insya Allah menjelaskan tentang bentuk-bentuk fi'il madi. Kita jelaskan apa ini fa'ala fi'ilnya fi'il apa, yang suruh fi'ilnya apa sampai terakhir. Yes. Sampai isim zaman isim al ala. Nggih, kalih maca setunggal-setunggal kan pesane mboten ngantuk, ngoten iki maksudnya nggih. Nggih lho, Pak. Nek kula kan anu terus nggih. Awak jenenge ngendak tapek dhewe. Pahalane Pak Ibu kan. Saya sama-sama mengisi ngoten lho nggih. Supaya jenengan mireng suara kula nggih, kula nggih mireng suara jenengan. Supaya sama tahu indahnya suaranya dengan Allah kan ya. Dan Allah suara jenengan indah semua Pak insya Allah nih, nggak ada yang nggak indah. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya insya Allah. Seandainya ada pertanyaan nanti. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.